Saatnya Kompas Bisnis, saudara. Harga minyak mentah dunia bertahan tinggi di atas $100 Amerika Serikat per barel. Indonesia crude price dalam asumsi APBN 2026 masih bertahan di level $70 Amerika Serikat per barel. Meski asumsi ini meleset jauh di bawah harga pasar, pemerintah belum melakukan penyesuaian atau perubahan. Kompas Bisnis membandingkan dengan jenis WTI atau West Texas Intermediate, tepatnya harga minyak acuan yang dipakai Amerika Serikat. WTI per 1 April berada di $102 Amerika per barel. Sedangkan minyak jenis Brent yang jadi banyak acuan negara di dunia termasuk Indonesia berada di level $103 Amerika Serikat per barel. Masih tentang dampak perang ke pasokan BBM, saudara. Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak, baik subsidi maupun non-subsidi. Pemerintah juga menegaskan stok BBM masih terkendali. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bilang harga BBM subsidi masih sama dengan saat ini, alias tidak ada kenaikan harga. Sedangkan harga BBM non-subsidi masih dalam pembahasan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Meski harga tidak naik, pembelian BBM subsidi dibatasi. Pertalite, kendaraan pribadi atau umum roda 4 dibatasi maksimal 50 liter per hari. Demikian juga dengan kendaraan pelayanan umum yang menggunakan bensin bersubsidi dibatasi maksimal 50 liter per hari. Bahwa pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat, masih pakai harga sekarang. Untuk BBM yang non subsidi sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai. Nah, waktunya kapan? Tunggu dulu. Jadi artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga. Masih tetap sama. Tak sampai di situ, pemerintah juga akhirnya menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home 1 hari dalam sepekan, yakni pada hari Jumat. WFH untuk ASN bertujuan untuk mengurangi beban anggaran dan kebutuhan masyarakat terhadap BBM. Kebijakan work from home bagi ASN setiap hari Jumat ini diumumkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto saat rapat bersama sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Kebijakan diterapkan setelah ada imbauan atau edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang diharapkan mampu berjalan efektif dalam pelaksanaan dan performa kerja. Kebijakan ini menyikapi harga minyak dunia akibat perang di Iran yang saat ini masih menjadi sorotan. Kebijakan WFH setiap hari Jumat berlaku bagi seluruh aparatur sipil negara baik di pusat maupun daerah. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri. Konteks perang, harga minyak melambung, dan respons pemerintah lewat kebijakan WFH serta pembatasan pembelian BBM subsidi ini akan kami bahas bersama dengan narasumber. Saat ini Kompas Bisnis sudah terhubung dengan Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Mas Joshua dengan Tifal di sini, selamat pagi. Selamat pagi Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau mau membandingkan nih, ini kan WFH kebijakan diambil dengan semangat untuk penghematan anggaran di tengah kondisi beban anggaran kita dan pasokan minyak juga jadi tantangan di sini. Tapi kita juga pernah mengalami yang namanya WFH di era-era COVID-19 waktu itu. Kalau Anda membandingkan secara ekonomi, momentumnya dan kondisinya sekarang ini ada yang sama atau ada yang beda nih kelihatannya? Ya, saya pikir dengan kebijakan pemerintah dengan memberlakukan WFH bagi ASN dan juga mengencourage ya swasta juga untuk melakukan hal yang sama, saya pikir ini memang akan ada potensi penghematan dalam hal ini BBM ya. Konsumsi BBM ini akan jelas bisa dihemat, meskipun memang tentunya signifikansinya pun juga akan mesti kita lihat lagi ke depannya, karena kalau kita lihat di sini pemberlakuan WFH ini 1 hari dalam seminggu, dan juga kalau kita bandingkan dengan misalkan dengan kondisi pandemi COVID-19 memang ini akan jauh berbeda ya. Kalau kita lihat pada saat pandemi yang lalu memang aktivitas ekonomi itu tidak berjalan sama sekali gitu ya, dan sementara ini
kalau kita lihat pada saat kondisi saat ini sebenarnya kan hanya beberapa sektor ekonomi saja yang mungkin tetap akan bisa berjalan ya. Misalkan kalau kita melihat sektor strategis seperti industri, energi, perdagangan, logistik, transportasi dan juga keuangan, layanan publik dan juga sekolah dasar menengah tetap akan berjalan normal. Jadi memang ini kebijakan ini memang diarahkan tadi agar pengetatan mobilitas masyarakat ini tidak berubah menjadi penghentian aktivitas ekonomi yang secara meluas ya. Jadi makanya kami tetap melihat bahwa dampaknya pun juga diharapkan tidak akan sedalam apa yang kita lihat pada saat pandemi COVID-19 yang lalu. Oke, soal pertumbuhan kita akan bahas itu nanti. Tapi kalau konteksnya soal penghematan itu tadi, karena kan disebutkan penghematan BBM nilainya 6,2 triliun dari APBN. Kalau mau dibandingkan total subsidi energi kita yang jumlahnya sudah ratusan triliun seperti ini, Mas, sebetulnya ini signifikan nggak sih kira-kira untuk semangat menghemat itu tadi? Ya, kalau kita bicara 6,2 triliun sebenarnya terhadap APBN itu memang tetap ada ya, meskipun memang bukan angka yang besar kalau kita lihat dibandingkan dengan skala beban subsidi energi pemerintah gitu ya. Dan kalau kita lihat memang angka 6,2 triliun ini kan disebut sebagai penghematan langsung APBN dari kompensasi BBM atas akibat kebijakan WFH tersebut ya. Namun kalau kita lihat misalkan pada APBN kita Maret 2026 ini memang realisasi subsidi dan kompensasi saja sudah mencapai 51,5 triliun gitu ya. Dan ini baru sampai bulan Februari saja gitu ya. Dan ini pemerintah sendiri menegaskan bahwa realisasi ini sangat dipengaruhi tadi oleh harga minyak mentah, nilai tukar, dan juga volume BBM, LPG, dan juga listrik. Artinya memang 6,2 triliun ini lebih cepat kita bacanya sebagai bantalan fiskal jangka pendek ya. Bukan solusi terhadap tekanan energi yang memang berskala puluhan sampai ratusan triliun ya. Dan kalau kita lihat dalam beberapa stimulasi dan termasuk juga kami yang sudah kami lakukan pada skenario rata-rata harga minyak mentah di kisaran $80 per barel dan juga rata-rata nilai tukar rupiah di $17.000 ini makanya per dolarnya, maka ini akan ada defisit APBN ini akan bisa melebar hingga melampaui 761 triliun gitu ya, atau sekitar ada tambahan dari target itu sekitar 72 triliun. Jadi kembali lagi kalau kami melihat bahwa penghematan 6,2 triliun ini membantu, tapi memang dampak redamnya memang akan cenderung terbatas. Termasuk kalau kemudian disebutkan oleh pemerintah di masalah WFH ini diperkuat lagi dengan mempercepat efisiensi belanja negara dan diproyeksikan penghematan anggaran sampai 204,4 triliun rupiah. Ini menurut Anda masih akan jangka pendek jumlah sebesar itu? Ya, kembali lagi karena kalau kita melihat kan ini akan sangat bergantung lagi kepada harga minyak internasional dan juga nilai tukar rupiahnya ya. Memang karena tidak bisa kita pungkiri bahwa Indonesia sudah keluar dari OPEC sehingga Indonesia adalah net oil importer gitu ya, sehingga pada saat dampak tren harga minyak ini terus berfluktuasi ataupun trennya masih dalam level yang tinggi, tentunya ini akan sangat mempengaruhi lagi kepada fiskal kita dan juga tentunya kepada aktivitas ekonomi kita gitu ya. Dan yang dipermasalahkan saat ini oleh berbagai negara adalah bukan masalah harganya, tapi juga ketersediaan komoditas minyak mentah tersebut gitu ya, yang memang saat ini beberapa negara pun juga sudah mendapatkan kesulitan ya, dan tentunya dan bahkan membatasi ya ekspor minyak mentahnya ataupun minyak sudah jadinya ke berbagai negara gitu ya, sehingga makanya ini artinya semua negara akhirnya akan melindungi negaranya terlebih dahulu gitu ya sebelum menyuplai ke negara-negara lain ataupun ke pasar internasional, sehingga makanya ini yang harus kita lihat bagaimana ketersediaan ini yang lebih penting ya, dan ini pasti harus dipastikan oleh pemerintah dan juga Pertamina agar tidak terjadi kelangkaan BBM di masyarakat, apalagi setelah adanya penghematan ini ataupun kebijakan WFH ini, sehingga tentunya ini akan tidak mempengaruhi juga aktivitas ekonomi masyarakat. Oke, tapi di sisi lain kalau kemudian semangatnya penghematan, karena ada asumsi begini, kalau kemudian WFH diterapkan 1 hari seminggu di hari Jumat, ini akan berpengaruh juga. Ini bergantung lagi pada kedisiplinan dari tataran ASN ini mau ikut WFH atau tidak. Kalau kemudian nanti ujung-ujungnya malah pakai momentum itu untuk libur panjang dalam tanda kutip, ujung-ujungnya kan bakal boros lagi nih pemakaian BBM-nya. So kalau mau memastikan ini tetap semangatnya penghematan dengan WFH, hal apa yang rasanya secara ekonomi betul-betul dicermati betul nih Mas? Ya, kalau menurut pandangan kami, ya penentuan hari WFH-nya yang harus di-adjust ya. Karena kalau tadi Mas Tifal sampaikan bahwa kalau diberlakukan di hari Jumat, artinya kan ada Jumat Sabtu Minggu gitu ya. Ada kemungkinan justru malah
akan ada apa Yang namanya bandel. konsumsi BBM yang meningkat gitu ya, dan bahkan mungkin kalau misalkan dimungkinkan ya, misalkan naik pesawat gitu ya, artinya kan konsumsi afturnya kan juga meningkat juga. Jadi penentuannya mungkin misalkan di tengah minggu gitu ya, sehingga misalkan di hari Rabu gitu ya, Senin Selasa bekerja, Rabu WFH, dan juga Kamis Jumat masuk lagi gitu ya, sehingga ini akan meningkatkan menjaga ya kedisiplinan dari para ASN dan juga para pihak swasta yang juga ikut melakukan kebijakan tersebut gitu ya, sehingga harapannya ini akan bisa menurunkan tadi konsumsi BBM yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Oke, satu hal lagi, selain dari masalah kebijakan work from home, pemerintah juga menetapkan pembatasan konsumsi BBM 50 liter per hari nih Mas. Untuk hal ini ada yang membaca juga akan berpengaruh pada mobilitas masyarakat. Sementara kita paham juga konsumsi ini jadi basis utama pertumbuhan kita. Saat Q1 kita tantangannya udah kelihatan, perang Iran versus AS dan Israel di akhir Februari 2026, dan kita belum tahu nih arah-arahnya Q1 kita akan bagaimana. Dan sekarang tantangannya sekarang adalah Q2 dengan pembatasan itu. Masih ada celah nggak sih buat kita ekonominya bakal tidak ngerem di tengah pembatasan ini? Iya, saya pikir memang dengan pembatasan pembelian BBM pun juga yang sebelumnya ya 120 liter per hari menjadi 50 liter per hari, saya pikir ini pun juga masih buffernya masih cukup besar ya. Jangankan mobilitas, misalkan kalau kita misalkan dari wilayah Jabodetabek ke arah Jakarta gitu ya, tentunya saya pikir mungkin kalau kita misalkan pulang pergi gitu ya, bekerja, saya pikir tidak akan melampaui juga 50 liter gitu ya, kalau misalkan mobilitasnya cukup tinggi gitu ya, sehingga makanya semestinya memang nih harus dibatasi lagi lebih dalam. Kalau misalkan mau semangatnya adalah penghematan, ya seyogyanya memang 50 liter ini misalkan per minggu gitu, sehingga memang benar-benar pembatasan ini misalkan akhirnya masyarakat juga di-encourage untuk menggunakan public transportation gitu ya, sehingga kalau sekiranya 50 liter per hari, saya pikir ini memang menahan mobilitas ya, sebagian mobilitas terutama kendaraan pribadi dan juga penggunaan yang berlebihan. Namun kebijakan ini memang dirancang tadi agar kendaraan umum ini harusnya lebih kecil ya, tidak mengganggu tadi, agar angkutan umum, sektor strategis dan juga distribusi barang ini tidak menjadi korban utama, dan dampaknya kepada perekonomian pun juga harusnya lebih kecil ya dibandingkan kenaikan harga BBM itu sendiri dan juga penjatahan yang secara menyeluruh. Nah, meskipun memang pengaruh utamanya memang akan terasa tadi pada konsumsi yang sifatnya pilihan ya, misalnya perjalanan non esensial, lalu juga serta usaha-usaha kecil, ini juga cukup akan bergantung ya kepada mobilitas hariannya yang memang UMKM yang memang sangat mengandalkan mobilitas masyarakat gitu ya, sehingga makanya ini akan tentunya akan sebagian ekonomi tentunya akan bisa berpengaruh khususnya UMKM, sehingga memang tentunya pemerintah pun juga harus mencarikan beberapa alternatif kebijakan lain nih gitu ya, sehingga dampaknya tidak akan cukup signifikan kepada pelaku usaha UMKM. Detail-detail ini akan kita coba elaborasi lagi di segmen berikutnya. Saya harap Anda tetap bersama kami ya, Mas Joshua, dan Anda saudara pastikan tetap di Kompas TV. Mas Joshua, melanjutkan diskusi kita tadi. Kalau melihat proyeksi pemerintah Q1-nya atau kuartal 1 di rentang 5,5 sampai 5,7. Sementara tantangannya masalah eskalasi di Timur Tengah ini berpengaruh pada stok bahan bakar, distribusi dan lain-lain. Ke dalam negeri kita udah kerasa, dan ditambah lagi ada pembatasan saat ini yang berlaku mulai 1 April 2026 untuk pemakaian BBM dan WFH. Kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi kita di Q1 dan Q2 bakal sejauh mana analisis Anda? Ya, saya pikir memang dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi kuartal 1 relatif marginal ataupun minimal ya. Karena kalau kita melihat sampai dengan beberapa data yang sudah dirilis oleh survei dari Bank Indonesia ataupun Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa masih terdapat potensi peningkatan aktivitas ekonomi di kuartal 1. Mengingat juga ada faktor musiman ya, ada Ramadan, Lebaran, sehingga makanya ini akan, dan juga pemberian THR dan kepada ASN dan juga private gitu ya, swasta, sehingga ini kami tetap melihat bahwa kondisi aktivitas ekonomi di kuartal 1 masih relatif solid ya. Kemungkinan masih di kisaran 5,3 sampai dengan 5,4%. Namun memang tentunya kami melihat bahwa dampaknya ini akan berpengaruh ya kepada kondisi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ya, mengingat karena tadi faktor musimannya bergeser dari yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya masuk di kuartal kedua, di tahun ini masuk di kuartal 1, sehingga makanya
faktor pendorong di kuartal kedua tahun ini akan relatif terbatas gitu ya, sehingga ini tentunya akan bisa mempengaruhi juga dari sisi aktivitas ekonomi di kuartal 2 dan juga kuartal 3 ke tahun ini. Dan juga ditambah lagi dengan kondisi tadi ketidakpastian geopolitik global, tentunya investasi pun juga akan cenderung melandai, akan terbatas gitu ya, akan wait and see, sehingga tentunya ini akan menjadi tantangan cukup berat bagi perekonomian dunia dan juga Indonesia di mulai kuartal kedua. Dan karena kalau kita lihat bahwa di kuartal 1 sebenarnya dari sisi sekalipun memang sudah ada kenaikan harga minyak mentah dan juga pelemahan nilai tukar rupiah, namun kami melihat dari sisi nilai rata-ratanya ini masih bisa tercover ya, ataupun masih bisa diabsorb oleh APBN 2026 ini. Oke. Kalaupun kemudian sampai dengan detik ini pemerintah menyatakan belum ada kenaikan harga BBM, baik itu subsidi maupun non-subsidi, kecuali ada catatan untuk non-subsidi ini masih akan dibahas dan membaca lagi dinamika harga minyak dunia. Kalau kondisinya sekarang seperti ini dengan anggaran kita yang secara fiskalnya juga sudah cukup terbatas seperti sekarang, Mas, rasa-rasanya yang paling relevan untuk ambil kebijakan langkah pendek dan menengahnya seperti yang kita lihat sekarang atau ada cara lain? Ya, tentunya kami tetap melihat bahwa penghematan dari sisi penghematan dari sisi konsumsi energi yang kurang produktif ke perlindungan atas kegiatan yang produktif itu harus diprioritaskan gitu ya. Dan ditambah lagi juga tentunya pemerintah tadi perlu menjaga tadi ketersediaan logistik, ya, transportasi umum, distribusi pangan, ya, industri, rumah sakit, dan juga layanan dasar lainnya, sambil juga memakai ruang dari penghematan ini dan juga refocusing anggaran untuk menopang daya beli masyarakat dan juga menstabilkan harga pangan. Karena tentunya kita juga perlu mencermati bahwa dengan kenaikan harga minyak mentah dan juga kenaikan amonia ini juga akan bisa mempengaruhi nanti kenaikan harga pupuk dan tentunya akan juga mempengaruhi harga pangan ya dunia. Jadi tentunya dengan sekalipun memang pemerintah sudah menyiapkan ruang ya untuk melalui refocusing ya dari di kisaran 121 triliun hingga 130 triliun, dan juga kami juga melihat bahwa kebijakan B50 ini juga diharapkan akan bisa menghemat BBM lebih jauh lagi ya, karena tentunya ini penghematannya dengan peningkatan dari menjadi B50 tentunya ini akan bisa menghemat BBM fosil kurang lebih sekitar 4 juta kiloliter ataupun senilai 48 triliun gitu ya, dan juga serta tadi mendorong efisiensi perjalanan dinas dan juga belanja seremonial. Jadi ya saya pikir ini sudah cukup tepat gitu ya, tapi tentunya tadi kami melihat bahwa dari sisi dampak negatifnya tentunya ini akan berdampak cukup negatif ya kepada perusahaan BUMN yakni Pertamina dan juga PLN ya. Tentunya ini akan menggerus lagi keuangannya gitu ya, karena tentunya dengan adanya belum adanya perubahan ataupun penyesuaian harga BBM baik itu non subsidi ataupun subsidi, maka ini tentunya akan merefleksikan langsung kepada potensi penurunan kinerja dari sisi keuangan perusahaan-perusahaan BUMN yakni Pertamina dan juga PLN. Oke, satu pertanyaan lagi, mungkin ini penegasan saja sifatnya, disingkat saja Mas. Dengan tantangan seperti ini, daya beli kita juga akan jadi challenge di situ. Masih ada harapankah untuk bisa menggerek itu semua, bahwa daya beli masyarakat tidak akan terdampak cukup dalam, walaupun ya apapun sedikit banyaknya dengan mobilitas yang dibatasi, kemudian pembatasan BBM ini akan ngaruh juga ke daya beli masyarakat sedikit banyak ya? Iya, kembali lagi kalau kita bicara sekiranya harga BBM non subsidi ini dinaikkan, tentunya ini tidak akan berpengaruh banyak ya kepada masyarakat luas ya. Mungkin masyarakat yang mengkonsumsi BBM non subsidi ini akan cukup, dan memang segmennya adalah masyarakat penghasilan tinggi, maka dampaknya tidak signifikan. Namun kami tetap melihat bahwa masyarakat penghasilan menengah ini akan terkena dampak cukup signifikan apabila tadi harga BBM non subsidi ini dinaikkan, dan memang kedepannya memang kalau misalkan terjadi gap ya, sekalipun sekiranya nanti pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga Pertamax dan juga BBM non subsidi lainnya, dan juga terjadi gap yang cukup besar, tentunya ini akan ada kecenderungan juga masyarakat akan membeli Pertalite, sehingga ini dampaknya pun juga akan cukup signifikan. Sehingga makanya pemerintah juga perlu memberikan beberapa skenario ya, sekiranya memang kalau perang ini berkepanjangan dan tentunya APBN juga tidak bisa menyerap sepenuhnya, maka oleh sebab itu pemerintah pun juga perlu mencarikan jalan keluar, karena untuk masyarakat penghasilan menengah rendah ini pemerintah sudah punya bansos, tapi bagaimana pemerintah menyingkapi agar masyarakat penghasilan menengah ini tidak turun kelas ya menjadi masyarakat miskin, dan sehingga daya beli masyarakat ini bisa tetap terjaga tentunya dengan beberapa stimulus yang lainnya yang diharapkan akan bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini. Baik, Mas Joshua Pardede, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Mas, selamat pagi. Terima kasih.